Halo teman-teman WTF Lovers, kembali lagi bersama Mimin Ganteng dan Gemoy. Hari ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah di balik jeruji penjara, di mana pria ini dulunya adalah seorang narapidana yang cupu. Mendadak, ia menjadi salah satu seorang yang paling ditakuti dalam penjara. Ingin tahu lebih lanjut ceritanya? Yuk, langsung saja siapkan kopi, atur posisi rebahan. Selamat menonton. Film ini berjudul Shoot Color yang dirilis pada tahun 2017 dengan latar belakang di kota California, Amerika Serikat. Pada awal cerita, seorang pria bernama Jacob yang sudah berada di dalam penjara selama 6 tahun sedang menuliskan sebuah surat untuk anaknya bernama Joshua, di mana ia meminta maaf kepada anaknya karena tidak dapat menjadi ayah yang baik untuknya, dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya tersebut. Setelah penantian panjang, akhirnya Jacob keluar dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Ketika ia hendak meninggalkan penjara tersebut, salah seorang petugas sipir berkata kepadanya bahwa ia mendapatkan salam dari The Beast, dan petugas itu menyelipkan secari kertas kepada selah kantong Jacob. Konon katanya The Beast adalah orang yang paling ditakuti di dalam penjara, karena ia dapat mengatur segala sesuatunya di balik jeruji sel. Bahkan beberapa sipir tunduk kepadanya. Siapakah The Beast ini? Dan apakah The Beast ini adalah Verdi Rambo? Tunggu dulu. Ya, sebelum Mimin menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Di awal cerita, Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi 10 tahun yang lalu sebelum Jacob masuk ke dalam penjara. Awalnya, hidup Jacob terlihat begitu normal. Ia merupakan pengusaha sukses yang tinggal bersama istrinya Kate dan seorang anak laki-laki bernama Joshua. Malam itu, ia merencanakan untuk makan malam bersama rekannya bernama Jennifer dan Tom. Karena terlalu banyak minum cap anggur orang tua, Jacob yang saat itu mengemudikan kendaraannya, tanpa sengaja ia menerobos lampu merah. Seketika mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, hingga merenggut nyawa rekannya Tom. Berdasarkan hasil penyelidikan, Jacob dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara karena terbukti berkendara dalam pengaruh alkohol dan menyebabkan kematian seseorang. Akan tetapi, pengacaranya mencoba menawarkan sebuah pilihan lain, di mana ia bisa saja menurunkan tuntutannya menjadi 16 bulan. Dengan catatan, selama persidangan Jacob tidak boleh melakukan sanggahan, dan pengacaranya coba akan membujuk jaksa penuntut umum sebelum dilangsungkannya persidangan. Di sisi lain, istri Jacob, Kate, datang mengunjunginya. Ia mengajukan untuk menjual rumahnya agar uang tersebut dapat digunakannya untuk memenangkan Jacob di persidangan. Menurut Kate, ini hanyalah kecelakaan dan Jacob tidak layak untuk masuk ke dalam penjara. Akan tetapi, Jacob lebih memilih alternatif hukuman 16 bulan seperti yang diajukan oleh pengacaranya, sebagai konsekuensi atas tindakannya yang telah lalai berkendara hingga tidak sengaja membunuh rekannya Tom. Setelah Jacob memutuskan masa tahanannya, pengacaranya mengingatkan bahwa seluruh tahanan kekerasan seperti KDRT hingga pembunuhan akan diletakkan di dalam satu ruangan. Seluruh narapidana mungkin akan mengujinya, dan Jacob harus berani untuk membela dirinya sendiri, karena sekali dilihat lemah oleh narapidana lainnya, dia akan dibully. Ketika hari pertama Jacob di dalam penjara, saat seluruh narapidana berkumpul di lapangan, tanpa sengaja, bokongnya bersenggolan dengan narapidana berkulit hitam. Mengingat pesan dari pengacaranya, ia langsung menselepet narapidana tersebut agar kelihatan garang. Atas perbuatannya tersebut, ia menjadi perhatian dari salah satu geng narapidana yang dipimpin oleh Bottles. Bottles menawarkannya perlindungan dengan syarat ia harus tunduk dan taat perintah yang diberikan kepadanya, dan Jacob pun setuju dengan hal tersebut. Beberapa hari telah berlalu. Kate, istri Jacob, datang mengunjunginya. Ia mengatakan bahwa temannya Jennifer telah menuntut mereka atas kematian dari Tom. Jacob memohon kepada Kate untuk menjual rumah mereka.
Sebagian dari hasil penjualan tersebut agar bisa digunakan oleh Kate dan anaknya untuk bisa meneruskan kehidupan. Di dalam penjara, Bottles memberikannya sebuah misi. Bottles telah menaruh sebuah narkoba di dalam sebuah balon yang tepat berada di bawah pop mie kari ayam untuk dibawanya besok ke lapangan dengan cara memasukkan isi balon tersebut ke dalam lubang anusnya dan tidak lupa diberi pelumas. Keesokan harinya, Jacob berhasil mengeluarkan isi balon tersebut dan juga memberikannya kepada Bottles. Kehidupan penjara yang begitu keras menyebabkan Jacob melakukan segalanya. Pagi itu, saat di lapangan, Bottles bertemu seseorang bernama Herman Gomez. Ia memiliki pengaruh untuk SS. SS merupakan salah satu geng yang ada di dalam lapas tersebut. Berdasarkan info dari The Beast, SS akan menyerang narapidana kulit hitam dan geng mereka akan membantunya. Perang pun dimulai. Ketika Bottles ingin diserang, dengan sigap Jacob mengeluarkan ulti yang dapat menyelamatkan Bottles. Bottles pun merasa berhutang budi padanya. Naas. Kejadian penyelamatan tersebut terekam kamera CCTV. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan menambah masa hukuman Jacob 5 tahun. Dan Jacob harus dipindahkan ke penjara tahanan pembunuh yang lebih ketat. Di penjara barunya, ia berada satu sel dengan narapidana lainnya bernama Reaper. Setelah berkenalan dengan Jacob, ia mendapatkan informasi dari Reaper bahwa Redwood adalah orang yang berpengaruh di dalam penjara di sini. Tidak seperti di dalam penjara sebelumnya. Narapidana di sini tidak boleh bertemu satu dengan lainnya secara langsung. Melainkan setiap siang hari, seluruh narapidana akan dimasukkan ke dalam sel yang berada di halaman. Di sini, Reaper, teman sekamar Jacob, memperkenalkannya kepada Redwood. Di dalam penjara yang baru, Jacob berusaha melayangkan gugatan cerai kepada istrinya Kate agar ia dapat melanjutkan hidupnya. Demi menunjukkan kekuatannya, Jacob melawan seorang narapidana saat berada di tengah lapang. Ia dengan tekun melatih kekuatan fisiknya. Usahanya tidak sia-sia. Akhirnya, dia dipanggil bertemu dengan orang bernama The Beast. The Beast mengatakan bahwa Redwood sedang menjalani hukuman mati karena apa yang dia lakukan. The Beast berkata, Jacob bisa saja masuk ke dalam keluarganya mereka, seperti Redwood. Tetapi dia harus tunduk dan taat di bawah perintah The Beast. Menjadi keluarga atau geng dari The Beast, ia mendapatkan pengaruh dan selnya merupakan sel privat yang berisi buku-buku bacaan. Setelah Jacob menjalani masa tahanannya, ia mendapatkan evaluasi dari pengadilan, di mana pengadilan memutuskan dalam 30 hari ke depan ia dapat keluar dari penjara karena tidak memiliki catatan kriminal semenjak ia berada di sana. Setelah mendengar kabar tersebut, ia kembali ke selnya. Ia menerima telepon ternyata dari The Beast, di mana The Beast menyuruh Jacob untuk mengawal penjualan senjata yang telah diselundupkan dari Afghanistan. Ia akan ditemani oleh rekannya bernama Shotgun. Awalnya Jacob ragu menerima tawaran tersebut. Akan tetapi, The Beast mengancamnya. Menurut The Beast, karena dia sudah masuk ke dalam keluarga The Beast, maka tali persaudaraan itu tidak bisa putus hingga Jacob meninggal. Dan akhirnya Jacob pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Alur cerita film kembali kepada masa saat ini, di mana Jacob baru saja keluar dari penjara. Ia pun langsung disambut oleh temannya Shotgun yang memberikannya berkas misi penyeludupan senjata. Dan ia juga mengenalkan kepadanya seorang rekannya bernama Howie, di mana Howie adalah merupakan seorang mantan sniper yang bekerja di Afghanistan. Mereka pun bergegas ke markas geng Skinhead, tempat di mana Shotgun berada. Di sana,
Jacob disuguhkan sebuah teman kencan bernama Jenny. Akan tetapi, Jacob tidak mau untuk berhubungan dengannya. Mendadak, di tengah-tengah pesta, Jacob melihat seseorang yang mengarahkan sebuah pistol kepadanya. Beruntung, dia dapat menghindar dari tembakan tersebut. Akan tetapi, tembakan tersebut malah bersarang di badan Jenny. Jacob yang sudah kelelahan minta diantar pulang oleh Howie, dan ia berpesan agar Howie tidak memiliki hubungan lagi dengan geng skinhead, melainkan hanya dirinya. Di sisi lain, ada seorang petugas polisi bernama Kutcher. Ia mendapatkan info dari rekannya bahwa ada seseorang bernama Lenny yang sedang menawan seorang gadis yang berusia 14 tahun. Ia pun pergi untuk menangani kasus tersebut. Kutcher yang berusaha untuk mengetok pintu dari Lenny terpaksa harus terkena tembakan dari Lenny. Beruntung bagi Kutcher, ia masih bisa hidup walaupun terkena tembakan dari Lenny. Rekan-rekannya segera menanya kondisinya, akan tetapi Kutcher tidak mau membahas hal tersebut. Ia lebih memfokuskan terhadap informasi yang baru diterimanya. Ia mendapatkan informasi bahwa The Beast dalam 2 hari ke depan akan melakukan penyeludupan senjata ke Meksiko Selatan. Dia memerintahkan seseorang bernama Jacob untuk mengurus penyeludupan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima Kutcher, Jacob baru saja keluar penjara kemarin. Kutcher bersama rekan-rekannya berencana untuk bertemu dengan Jacob dan berusaha untuk merayunya agar ia mau membelot dari The Beast. Keesokan harinya, Jacob bersama Howie pergi mencari alamat yang ditinggalkan sipir kepadanya pada secarik kertas. Ketika sampai di alamat tersebut, ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Herman Gomez. Ternyata Hermanlah yang merekomendasikan nama Jacob kepada The Beast untuk mengurus penyeludupan senjata. Mereka berencana ke daerah dekat Salton Sea. Setelah bertemu dengan Herman Gomez, Jacob mengajak makan siang Howie, di mana Howie bercerita bahwa ia menemukan persenjataan ketika ia sedang bertugas di Afghanistan saat menyerbu markas Taliban. Senjata itu akan ia gunakan untuk dijual kembali ke Meksiko dan mendapatkan uang, sehingga ia membantu bantuan The Beast untuk menjual senjatanya. Di tengah pembicaraan tersebut, Shotgun datang dan berbicara kepada Jacob bahwa orang yang menembaknya adalah penembak jalanan yang mengincar geng skinhead. Namun, Jacob tidak percaya tentang perkataan tersebut karena menurutnya senjata tersebut mengarah kepadanya. Jacob menyampaikan untuk mencari pelakunya, dan Jacob menegaskan kepada Shotgun untuk tidak bertemu lagi di keramaian karena ia sedang diawasi oleh polisi. Karena Shotgun telah mendatangi Jacob, ia datang menghampiri Howie. Ia tahu bahwa Howie telah memberitahu Shotgun tentang keberadaannya. Ia pun mengancam Howie karena telah melanggar perintahnya dalam berhubungan ke dalam geng skinhead. Ia menegaskan dan mengancamnya apabila sekali lagi melanggar perintahnya maka Howie akan diulti. Jacob pun melakukan panggilan wajib lapor kepada polisi Kutcher. Di sini, Kutcher memeriksa tidak ada foto yang baru terhadap badan Jacob. Kutcher bertanya bahwa di mana dia semalam karena ada seorang gadis yang tertembak semalam dan menurut informasi yang diterima, Jacob berada di sana. Akan tetapi, Jacob berkelit dengan alibi dia sedang memesan kamar hotel di pusat kota. Jacob yang baru saja keluar dari penjara menemui mantan istrinya Kate. Ia memberikan sebuah cek berisi uang sebesar $178.000, akan tetapi Kate menolaknya. Di sini Kate berkata, ia dan anaknya sangat kecewa terhadapnya karena Jacob selama di dalam penjara tidak memberikan mereka kabar. Dan surat terakhir yang diterima oleh Joshua dari Jacob seakan-akan menjelaskan bahwa Jacob ingin melakukan bunuh diri. Di sini, Jacob menjelaskan bahwa ia ingin kehidupan anaknya kelak tak terpengaruh dari kehidupannya sekarang.
Dengan uang yang dia berikan, ia berharap Kate mencairkannya dan itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Malam harinya, Jacob, Shotgun, dan Howie bersama dengan rekan-rekannya melakukan sebuah rencana di dalam sebuah klub malam. Di sana mereka akan merencanakan untuk menyeludupkan sebanyak 1.000 senjata. Melihat gerak-gerik bahasa tubuh dari Shotgun yang mencurigakan, Jacob merasa ada sesuatu yang berbeda. Setelah rapat selesai, Howie ditugaskan untuk pergi bersama dengan rekannya. Sementara itu, Jacob membuntuti Shotgun untuk mencari tahu apa yang tidak beres. Ternyata kecurigaannya benar. Ia melihat Shotgun berbicara kepada polisi Catcher. Shotgun melaporkan kepada Catcher bahwa Jacob tidak memberitahu lokasi pertukarannya, sehingga ia menyarankan kepada Catcher untuk melacak ponselnya saja agar mengetahui lokasi transaksi penyeludupan senjata. Catcher setuju dengan ide dari Shotgun dan ia juga mengancam Shotgun apabila ponselnya mati 1 milidetik saja, dia tidak segan-segan untuk melaporkan kasus perdagangan gelap milik Shotgun dan istrinya ke Badan Intelijen Negara. Catcher berjanji kepada Shotgun apabila dia kooperatif dalam pemberian informasi, maka ia dibebaskan. Kate yang berhasil mencairkan cek milik Jacob datang ke penginapan tempat Jacob berada. Dia ternyata tidak sendiri. Kate datang bersama Joshua anaknya. Jacob kaget melihat anaknya yang sudah tumbuh besar. Karena ia sangat mencintai anaknya dan untuk melindunginya, ia menutup pintu dan menyuruh Joshua untuk pergi dan tidak menemuinya lagi. Jacob sadar ada seorang polisi yang mengawasinya di luar. Ia pun berusaha untuk keluar dari toilet untuk bertemu dengan Howie. Ketika ia bertemu dengan Howie, Jacob mengatakan ia ingin mobil yang baru dan ia ingin menjemput Shotgun sendiri. Jacob yang telah mengetahui pengkhianatan dari Shotgun datang mengunjungi rumahnya. Di sana, ia mendesak Shotgun untuk berbicara yang sebenarnya. Ketika terjadi perkelahian antara Jacob dengan Shotgun dan Jacob pun melakukan ulti kepada Shotgun. Ketika Shotgun sudah pulang ke Ramatullah, Jacob sengaja meletakkan handphone miliknya di atas tangannya. Setelah itu, ia mencoba mampir ke Indomaret untuk membeli beberapa perlengkapan seperti korek api, pisau cukur, pematik, dan minyak. Teman Catcher yang mengintai rumah Jacob mengabarinya bahwa tidak ada pergerakan dari Jacob dan segera Catcher ingin memeriksa keadaan Shotgun. Ia terkejut menemukan bahwa Shotgun sudah tidak bernyawa dan segera ia memerintahkan temannya untuk mendobrak masuk ke kamar Jacob. Dan ternyata Jacob telah pergi meninggalkan handphonenya. Ia berhasil mengelabui dengan keluar dari jendela kamar mandi. Di sisi lain, Catcher yang mulai frustasi ternyata melihat HP Shotgun berada di tangannya. Ia menemukan pesan bahwa nanti koordinat untuk transaksi akan dikirimkan jam 11 malam. Malam itu Jacob bersama timnya berkumpul untuk melakukan pengangkutan barang seludupan. Salah satu rekannya bertanya kepadanya mengenai keberadaan Shotgun. Akan tetapi Jacob menjawab tidak tahu menahu soal itu. Lalu rekannya tersebut mencoba menelpon Shotgun menggunakan WhatsApp. Celakanya, HP Shotgun yang telah dipegang oleh kepolisian Catcher segera melakukan pelacakan untuk menemukan lokasi mereka berada. Rekannya berkata kepada Jacob bahwa Shotgun tidak menjawab panggilannya. Sementara itu, Jacob menyuruh timnya untuk segera mencabut baterai HP mereka untuk menghilangkan jejak yang dimana kemungkinan Shotgun sudah tertangkap polisi. Karena handphone dari teman-teman Jacob sudah dicabut baterainya, kepolisian gagal untuk melacak tempat lokasi mereka akan melakukan transaksi. Akan tetapi, tepat 8 menit sebelum jam 11,
Jacob sengaja menyalakan handphone miliknya dan akhirnya tim kepolisian dapat melakukan pelacakan kepada HP Jacob. Jacob di sini sengaja mengirimkan koordinat kepada HP shotgun yang sudah dipegang oleh polisi Kutcher dan segera Kutcher bergegas untuk pergi. Howie yang saat itu sedang menyetir truk diancam oleh seorang Jacob, di mana Jacob tahu bahwa Howie berbohong. Howie akhirnya mau terbuka bahwa ia tidak menyeludupkan 1.000 senjata melainkan 2.000. Dan Howie pun memberikan Jacob tempat lokasi penyimpanan sisa dari senjata tersebut. Mengetahui hal tersebut, Jacob menyuruh Howie untuk melupakan segala informasi tersebut dan melanjutkan hidupnya kembali. Howie pun berhasil ditendang keluar dari truk. Jacob akhirnya sampai di titik pertemuan. Ia bertemu dengan Herman Gomez. Sembari menunggu pembeli dari Meksiko datang, mereka sedikit berbincang. Di sini Jacob melaporkan bahwa sudah mengurus shotgun yang sudah melaporkan ke polisi dan mengurus Howie yang telah berkhianat memberikan informasi palsu. Di sini Jacob menawarkan kesepakatan dengan Gomez untuk membagi hasil penjualan senjata tersebut. Ketika pertukaran senjata dimulai, polisi sudah siap siaga untuk menciduk mereka dan adu tembakan pun terjadi. Mereka pun semua berhasil ditangkap dan hanya Howie yang selamat dari kejadian tersebut. Ia melihat dari kejauhan. Sebelum sidang keputusan masa tahanan Jacob dimulai, Kutcher datang menghampirinya untuk menawarkan sebuah kesepakatan di mana informasi mengenai keberadaan The Beast ditukarkan dengan kebebasan Jacob dan dipulihkan seluruh nama baiknya. Akan tetapi, Jacob menolak kesepakatan tersebut. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan Jacob hukuman seumur hidup. Saat Jacob akan masuk ke dalam sel tahanan yang lama, ternyata ia berhasil menyelipkan sesuatu di dalam anusnya yang sudah ia persiapkan dari jauh-jauh hari, yaitu berupa pisau cukur, korek api, dan minyak. Setelah ia mempersiapkan segala sesuatunya, ia menunggu keesokan harinya, di mana keesokan harinya ia bertemu dalang dari semua rencana, yaitu The Beast. Saat sedang masuk ke lapangan, The Beast melihat Jacob dan berkata bahwa rencana lokasi pertemuan mereka telah dibocorkan kepada polisi, sehingga polisi dengan sigap untuk menyergap mereka dan ia mencurigai Jacob. The Beast bahkan mengancam Jacob akan membunuh anak dan istrinya. Saat Jacob kembali untuk masuk ke dalam sel tahanan, dia berhasil membuka borgolnya dan mengancam sipir menggunakan pisau cukur. Melihat hal tersebut, akhirnya The Beast mengetahui rencana awal Jacob hanya untuk mencarinya. Terjadi adu mekanik 1 lawan 1 antara The Beast melawan Jacob. Pertama dengan tangan kosong, ternyata Jacob mengeluarkan ultinya dan akhirnya The Beast pun mokat. Jacob berkata tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh keluarganya. Semenjak kejadian tersebut, Jacob lah yang berdiri di tahta kriminal paling atas pada penjara tersebut. Mendengar kematian The Beast, Kutcher mendapatkan sebuah pesan berisi hadiah dari Afghanistan yang berisi lokasi senjata yang terdapat di dalam gudang. Di akhir cerita, Jacob mendapatkan sebuah surat dari anaknya Josh, di mana ia mengatakan bahwa ia memaafkan dirinya dan ia sudah melanjutkan hidupnya dan menjadi pelindung untuk ibunya. Demikian alur cerita dari film ini. Semoga kalian suka dan sampai bertemu pada cerita selanjutnya.